Baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat pagi untuk kita semua, terkhusus jemaat Tuhan yang ada di rumah. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, ada baiknya kita beribadah melalui firman Tuhan yang melengkapi, memperdayakan kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 212 ayat 1. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Di pagi hari yang cerah ini, Tuhan memberikan kami hidup sukacita, boleh berkumpul di tempat ini, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Semuanya Tuhan, karena kasih Tuhan boleh kami rasakan. Di pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya roh yang daripada Tuhan membimbing kami, mengarahkan kami, memberikan kami kekuatan untuk dapat memahami, terlebih menjadi pelaku daripada firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, terimalah doa kami Bapa. Amin. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus yang menjadi renungan kita pada hari ini, firman Tuhan yang ditetapkan dalam almanak kita HKBP, yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Songon maidok disi. Alai audo madok tuhamu, holong marohamu di musumuna. Tangnya kok kamu ma akka napa buru-buru hamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian firman Tuhan. Mengasihi musuh, mengasihi dan musuh ada dua kata. Sekilas kita memberikan pandangan, apalagi dari sudut hukum dunia, dua kata ini sangat jauh berbeda. Bertolak belakang. Tidak dapat dipersatukan. Tetapi dari hukum Kristus, dua kata ini bila dirangkai menjadi satu kalimat, mengasihi musuh, sangat indah. Ya walaupun mungkin sulit untuk dilakukan. Musuh atau siapa itu musuh? Yang jelas musuh itu, dia itu tidak sahabat. Orang yang dibenci atau orang yang membenci timbal balik. Dia adalah yang selalu memikirkan, berusaha untuk berbuat hal-hal mungkin menyakitkan. Memikirkan berbuat
hal-hal yang membuat kita kecewa. Memikirkan hal-hal yang membuat kita geram. Sehingga bagaimanapun untuk mengasihinya sangat sulit. Justru kalau boleh ini harus dibasmi. Ini harus dilawan. Itulah hukum dunia. Mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja, mungkin dalam perjalanan hidup kita tidak terhindar dari memusuhi dan mungkin dimusuhi, saling menyakiti dengan keterbatasan satu sama lain. Mungkin semua kita telah mengalaminya. Tetapi apakah kita bertahan dalam hukum dunia? Karena firman Tuhan di pagi hari ini, atau Yesus mengajarkan kita supaya mengasihi musuh. Jelas dikatakan tadi, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebenarnya luar biasa pengajaran Tuhan Yesus melalui khotbahnya di bukit, yang mengajak para murid-muridnya, pengikut Kristus, untuk lebih lagi memperlihatkan sikap karakter sebagai umat yang percaya kepadanya, untuk tampil beda dari dunia ini. Tampil beda daripada apa yang telah terjadi dalam kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu, termasuk pemungut-pemungut cukai. Kenapa saya katakan ini sangat luar biasa, pengajaran yang sangat indah, pengajaran yang sangat istimewa, yang harus dialami, dilakukan oleh orang yang percaya kepada Kristus. Karena mengasihi musuh itu sangat besar sebenarnya manfaatnya. Bukan hanya kepada dia yang kita benci, bukan hanya kepada dia yang memikirkan yang tidak baik kepada kita pada saat kita mengasihinya, tetapi justru kalau kita mencoba mempelajari, mengalami manfaat yang sangat luar biasa dengan ajaran Tuhan Yesus ini untuk diri kita sendiri, sebenarnya luar biasa. Mengasihi musuh dan berdoa kepada orang-orang yang menganiaya, justru yang pertama sekali menyelamatkan diri kita sendiri. Karena membenci musuh dengan membenci, ya, adalah orang yang tidak pernah mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Orang yang selalu memelihara, membangun rasa benci kepada orang-orang yang membencinya juga tidak akan pernah merasa bahagia. Dan juga melawan kebencian dengan kebencian justru melipat gandakan kebencian. Tidak ada titik terang. Sama halnya tidak bisa kegelapan melawan kegelapan. Tetapi terang hanya secercah pun akan bisa menembus kegelapan tersebut. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi sangat luar biasa pengajaran Tuhan Yesus ini yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pada saat kita memahami, merenungkan, dan berkat oleh kasih Kristus yang hidup dalam kehidupan kita, akan dimampukan kita untuk memahami makna daripada mengasihi musuh dan berdoa
bagi mereka yang menganiaya kita. Mungkin bukan menganiaya secara fisik, tetapi mungkin menganiaya secara moral. Dan juga banyak lagi yang boleh kita rasakan. Tetapi di sana kita dimampukan untuk melihat dan merasakan pada saat kita mau hidup, memaknai, melakoni, mengasihi musuh dan berdoa atas musuh-musuh kita. Sehingga kita dimampukan melihat luka tanpa dendam. Kita juga dimampukan melihat kepahitan itu tanpa amarah. Kita juga dimampukan melihat dan mengalami sekalipun kita kecewa tetapi tidak geram. Kita juga menyikapinya. Semuanya ini karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kesempatan ini kita diberikan untuk mengasihi dan lebih banyak untuk berbuat baik. Memaknai ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh dan berdoa kepada mereka yang menganiaya kita adalah kesempatan untuk mewujud nyatakan, mengimplementasikan kasih Kristus yang mengasihi kita. Dan kita juga harus mengasihi sesama, terlebih musuh. Karena dosa kita adalah musuh daripada Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan kita menjadi anak-anak Allah. Dia dikorbankan dirinya untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan. Memperbaiki hubungan kita dengannya oleh kasih Kristus. Dan hanya oleh kasih Kristuslah kita dimampukan untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Itulah kelebihan orang Kristen. Keistimewaan orang Kristen. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, seperti kata Alfred Plummer, kebaikan dibalas dengan kejahatan adalah tabiat iblis. Kebaikan dibalas dengan kebaikan adalah tabiat manusiawi. Kejahatan dibalas oleh kebaikan adalah tabiat ilahi. Kesanalah kita dituntun oleh Tuhan Yesus melalui pengajarannya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sempurna dan kita juga menuju kesempurnaan seperti Dia yang telah sempurna bila kita hidup dalam kasih Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat Tuhan, terlebih melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Ajaran yang sangat indah, yang sangat bertolak belakang dengan ajaran dunia ini. Dunia berkata, kasihilah sesamamu, tetapi bencilah musuhmu. Tetapi Tuhan berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sungguh indah Bapa di surga, sekalipun itu pahit dan susah untuk dilakukan dari diri kami sendiri. Tetapi kami yakin dan percaya hanya di dalam kuat Roh Kudus yang daripada Tuhan, kasih yang daripadamu, kami boleh melakukannya. Karena bila kami mengasihi musuh kami dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kami, di sana kami telah menyelamatkan diri kami oleh karena kasih Kristus. Bapa di surga, berkati kami. Berkati juga semua keluarga kami. Kiranya hidup dalam firman-Mu, ajaran yang sangat menyentuh, membangun karakter orang percaya kepadamu semakin beda dari dunia ini. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, supaya kami bersama-sama
Mungkin kami sebagai musuh atau mereka sebagai musuh bagi kami, tetapi kami mau sama-sama selamat di hadapan Tuhan untuk membangun kebersamaan, menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan kami, mungkin di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun Tuhan. Berikan kami kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka. Berikan penghiburan bagi yang berduka, berikan kekuatan, berikan kesembuhan bagi mereka yang dirawat di rumah sakit, mungkin dirawat di rumah, sehingga kami bersama-sama merasakan sukacita yang daripada-Mu. Bapa di surga, berkati kami semuanya dalam melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus terimalah doa kami dan terimalah, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Sempurnakanlah doa kami Bapa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 203 ayat 1. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di bumi. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, oras madita salutna.